semua adik-adik sehat-sehat ya. Yuk, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita memulainya dengan berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami dapat kembali beribadah Tuhan secara online Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita sama-sama berdiri untuk lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
Yuk gerak sama-sama ya adik-adik. Hati-hati gunakan matamu, sling, sling. Hati-hati gunakan matamu, sling, sling. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, sling, sling. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama nyanyi. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan.
Shalom adik-adik, selamat tahun baru semuanya. Kak Lisa ucapkan buat adik-adik semuanya, adik-adik yang tercinta. Nah, Kak Lisa yakin di tahun yang baru ini, tahun 2021 ini, adik-adik pasti mempunyai keinginan atau doa-doa mungkin yang belum terjawab di tahun 2020. Dan Kak Lisa berdoa supaya adik-adik di tahun yang baru ini, apa yang boleh kita cita-citakan, apa yang kita rindukan, Tuhan boleh menjawab doa-doa kita di tahun yang baru ini ya adik-adik ya. Nah, pagi hari ini Kak Lisa akan membawakan tema mengenai garam dan terang dunia. Kita ucapkan sama-sama sekali lagi adik-adik, garam dan terang dunia. Adik-adik pasti sudah tahu semuanya, Kak Alisa yakin adik-adik tahu apa itu garam. Ya, ini garam. Nah, garam itu apa sih kegunaan garam ini? Ada yang tahu adik-adik? Pasti kalau kita waktu di dapur, semua dapur adik-adik pasti ada garam. Pasti itu ya, mama pasti simpan garam. Apa sih kegunaan garam itu? Garam itu kegunaan utamanya itu membuat asin. Jadi kalau ada kita campurkan garam itu di dalam air 1 gelas, kasih garam gitu ya, 1 sendok atau 2 sendok, pasti airnya itu akan menjadi rasanya asin adik-adik ya. Lalu misalnya sebuah masakan, mama lagi masak, dikasihin garam, yang dari yang rasanya tawar itu dikasih garam, rasanya jadi ada rasanya, yaitu apa? Ada asinnya gitu. Nah, lalu di dalam firman Tuhan ini apa sih? Kenapa kalau misalnya kita itu harus menjadi garam dan terang dunia? Tadi kalau garam, Kak Lisa sudah jelaskan bahwa kegunaan garam itu adalah untuk membuat asin, membuat rasa asin. Lalu adik-adik yang kedua adalah terang. Terang itu gunanya untuk menerangi. Kalau kita ada terang, kita itu mudah untuk melihat. Kita bisa melihat sekeliling kita. Ya. Nah, sekarang adik-adik coba ini, kalau di dalam ruangan gelap seperti ini. Kalau misalnya ruangannya gelap, apakah adik-adik bisa melihat barang-barang di sekitar kita? Nggak kelihatan dalamnya itu apa. Terus apa ya isinya? Oh, tempat tidurnya di mana? Itu nggak kelihatan adik-adik ya. Nah, tapi begitu pintu dibuka, di luarnya itu ada terang misalnya. Nah, itu ada terang sedikit, kita tuh masih bisa melihat. Contoh kita mau lihat jam, bisa kita cari terang, pasti kita cari yang terang ya kan. Kalau pintu dibuka, ada cahaya kecil yang masuk dalam ruangan yang gelap, itu pasti kita senang banget. Karena apa? Karena cahaya itu bisa membantu kita untuk melihat apa yang sedang kita mau lihat gitu ya. Nggak mungkin dong kalau misalnya digelap terus ada terang sedikit, kita kepingin tahu, kepingin lihat jam atau apa, tapi kita menjauh dari terang. Nggak mungkin ya adik-adik ya. Kita pasti dekat ke ke cahaya itu. Nah, akhirnya apa kegunaannya terang itu? Berguna sekali ya adik-adik ya. Di saat di tempat yang gelap, terang sekecil apapun terang itu sangat berguna sekali adik-adik. Nah, kalau misalnya di dalam ruangan itu pintunya lebih lagi dibuka, jendela dibuka, ya, lampu dinyalakan, kita akan melihat barang-barang apa saja, isi apa saja sih di dalam ruangan ini. Nah, lebih indah kan kita bisa melihat dengan jelas apa saja isi dalam ruangan ini gitu ya. Nah, kira-kira adik suka yang di mana? Suka yang di ruangan yang gelap gulita seperti tadi, atau di dalam ruangan yang terang, yang ada terangnya seperti ini, yang adik-adik bisa melihat kanan kiri, oh bisa melihat ini cantik sekali, oh ini tempat tidurnya, gampang sekali ya adik-adik. Nah, di sini Kak Lisa mau membaca ya di dalam ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius
pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Adik-adik, Kak Lisa yakin adik-adik sudah menyiapkan Alkitab kita masing-masing. Yuk Kak Lisa ajak adik-adik untuk membaca Alkitab bersama-sama. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Ya, udah siap? Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kak Lisa bacakan buat adik-adik di rumah ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, adik-adik, Allah mau kalau kita ini menjadi garam dunia. Menjadi garam seperti apa, Kak? Garam itu kan asin. Iya, garam itu jadi adik-adik itu menjadi anak-anak Tuhan yang berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Contoh di sekolah, teman sekolah kita, ada teman kita yang lagi bosen, ada yang sedang lagi nggak enak hati dengan orang tuanya, mungkin habis dimarahin atau apa. Kita bisa datang, kita bisa menyapa dia untuk apa? Untuk memberikan rasa yang baik. Contoh, udah kan mama benar kasih tahu supaya kita jangan tidur terlalu malam, karena kalau kita tidur terlalu malam itu kurang baik untuk kesehatan. Jadi nggak apa-apa lah gitu. Mama ngomongin kayak gini karena mama kamu itu sayang sama kamu. Mama kamu tuh cinta sama kamu supaya kamu nggak sakit gitu. Kalau misalnya orang lain, nggak mungkin mamamu kasih tahu kan, karena mamamu tuh cinta sama kamu loh, makanya kamu itu dikasih tahu sama mama kamu supaya kamu nggak sakit. Nah, jadi membuat teman kita tuh menjadi adem, menjadi hangat hatinya, nggak marah lagi gitu ya. Jadi kita itu memberi rasa yang baik, memberi ucapan yang baik, sehingga apa yang kita miliki ini dengan kata-kata yang baik ini bisa memberikan hal-hal yang baik juga kepada teman kita. Jangan misalnya saat teman kita ada yang marah dengan orang tua kita, tapi orang tuanya, tetapi kita tambah, mamamu jahat banget ya, mamamu galak banget, kok gitu sih, kok mamamu kok marahin kamu sih, mestinya nggak kayak gitu, mamaku aja nggak boleh. Nah, itu tidak boleh memberikan kata-kata yang tidak membangun kepada teman kita ya. Jadi kita harus memberikan ucapan-ucapan yang baik, memberikan rasa yang baik kepada teman kita. Apabila teman kita itu sedang mengalami masalah, begitu juga dengan terang. Tuhan bilang dalam firman Tuhan tadi, jangan letakkan kayak lampu gitu di bawah tempat tidur. Kan apa gunanya adik-adik kalau kita punya lampu ditaruh di kolong? Nah, kan nggak ada gunanya gitu kan. Tapi yang benar apa? Kalau lampu ditaruh di atas, dia bisa menerangi ruangan itu semuanya. Tapi kalau lampu itu ditaruh di bawah kolong, yang terang cuma kolong aja gitu. Tapi Tuhan mau kita itu mau menjadi terang dimanapun kita berada, sehingga kebaikan kita itu bisa dilihat orang lain. Contoh, saat kita di sekolah bisa melihat, anak ini loh ya rajin, datangnya pagi, dia sopan dengan dengan guru-gurunya, kalau ketemu dengan teman itu nyapa, baik banget
care banget sama teman-temannya. Kalau ada teman-temannya yang lagi suntuk, lagi bad mood, dia tuh mesti apa namanya, kasih kekuatan, mesti kasih penghiburan ke teman-temannya. Jadi contoh. Lalu waktu ulangan ini dia belajar sungguh-sungguh, dia berdoa sehingga hasilnya bagus, sehingga teman-temannya bilang, oh iya ya, ngapain aku nyontek, aku harus berusaha. Kalau ini dia bisa dengan belajar, berdoa, nilainya dapat bagus, aku juga mau dong. Nah, itu nanti membuat teman-temannya mau seperti dia gitu loh, menjadi teladan yang baik gitu. Jadi contoh lagi misalnya di keluarga, waktu apa namanya ada kakak bertengkar dengan apa namanya kakak dimarahin dengan orang tua misalnya. Oh, tidak tambah membuat kita tuh membuat jadi kompornya. Iya, Ma, itu kakak sering apa makan habis gitu piringnya nggak dicuci, piringnya itu ditaruh di bawah-bawahnya meja kayak gitu. Malas, Ma, waktu mama nggak ada itu mamanya. Tidak seperti itu. Jadi berusaha untuk menjadi terang, bagaimana, ya sudahlah, bantu. Misalnya kakak seperti itu, Kak, lain lagi jangan gitu ya, ini tak cuciin, next time kamu bisa cuci sendiri supaya mama nggak marah. Sering membantu orang tua di rumah, sering membantu guru di sekolah, tapi tidak membantu teman saat ulangan. Ya adik-adik ya, boleh membantu, tapi ada hal-hal yang adik-adik tidak boleh membantu. Contohnya memberi contekan ya. Terus contohnya apa? Oh iya, saya mencuri barang supaya saya kasihkan ke teman saya ini. Itu nggak boleh, itu nggak jadi teladan yang baik. Gimana teladan yang baik? Tapi adik-adik boleh melakukan perbuatan yang baik dalam diri adik-adik supaya teman-teman adik-adik, saudara adik-adik, orang tua adik-adik bisa melihat bahwa adik-adik itu adalah anak Tuhan yang luar biasa. Adik-adik adalah anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Jadi semuanya itu bisa ikut seperti adik-adik. Oh, aku mau rajin seperti ini. Aku mau berubah menjadi baik seperti ini. Aku mau rajin seperti ini. Seperti itu. Jadi enggak orang meniru kita itu jeleknya, tidak. Tapi orang itu bisa melihat itu bahwa orang ini baik, orang ini setia, orang ini rajin ya, orang ini taat sama Tuhan, orang ini taat dengan orang tua, orang ini sopan. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi hal-hal yang baik kita boleh tularkan ke teman-teman kita, ke sesama kita, supaya hal-hal yang baik itu juga yang boleh diterima, yang boleh ditiru oleh teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, Kak Lisa yakin bahwa adik-adik mau belajar. Memang sulit, memang susah kalau kita itu bisa menjadi garam dan terang dunia seperti yang firman Tuhan katakan, mau membantu, mau menjadi teladan bagi orang lain. Tapi yuk kita sama-sama belajar, kita mau menjadi lebih yang terbaik lagi. Semuanya itu karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mau supaya kita menjadi garam dan terangnya dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai sampai saat ini. Kak Lisa yakin, Kak Lisa percaya bahwa adik-adik mampu. Minta Tuhan untuk diberi kemampuan untuk bisa melakukan. Semoga di tahun 2021 ini, di minggu yang pertama ini, adik-adik boleh mempunyai komitmen, janji dengan Tuhan bahwa adik-adik mau menjadi garam dan terang dunia buat Tuhan dimanapun adik-adik berada ya. Jaga ucapan kita, jangan suka ngomong-ngomong yang kotor, jangan suka ngomong-ngomong yang kasar, jangan menyakiti teman-teman kita. Tapi kita mau belajar untuk memberikan contoh yang terbaik supaya nama Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita. Yuk Kak Lisa ajak adik-adik untuk berdoa. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh
menikmati tahun baru ini, tahun 2021 ini ya Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan memberikan sukacita Tuhan, sukacitamu Tuhan melimpah atas hidup kami. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberkati kesehatan buat setiap kami, buat orang tua kami. Tuhan juga memberkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, melindungi kami sekeluarga. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, sekeluarga, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, boleh menggembalakan gereja kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik yang sudah beribadah pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami di minggu depan di ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah, amin amin adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, tapi Kak Lisa percaya Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang menuntun adik-adik supaya adik-adik mampu menjalani semuanya. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.